Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan saya hormati dosen pembimbing kita yaitu Bu Milina. Kemudian yang saya hormati teman-teman atau rekan-rekan yang seperjuangan dengan saya. Baik, di sini saya akan masuk ke presentasi saya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fatih Juniko Asdianto dengan NIM 18074049 dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Next, perbandingan praktek pelaksanaan MSDM di perusahaan dengan teori. Latar belakang MSDM di perusahaan adalah segala sesuatu yang merupakan aset perusahaan untuk mencapai tujuan. Kemudian sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikategorikan memiliki 4 tipe. Yang pertama finansial, fisik, manusia, dan teknologi. Sumber daya finansial merupakan salah satu unsur penting dalam rangka membentuk perusahaan yang maju dan terus berkembang. Karena berhubungan dengan saham yang merupakan modal utama dalam membangun sebuah perusahaan dan mengembangkan serta melanjutkan perusahaan tersebut. Kemudian sumber daya fisik. Sumber daya fisik merupakan sumber daya yang menyangkut penunjang secara fisik terdiri dari atas lengkapannya. Kemudian sumber daya manusia merupakan sektor sentral dan penting dalam rangka mencapai tujuan suatu kualitas sumber daya manusia dan menggerakkan perusahaan dengan baik dan benar. Next. Pertama, pembahasannya pengertian manajemen sumber daya manusia. Merupakan suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisiensi, efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan atau goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Maksudnya di sini adalah MSDM didasarkan pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Kemudian peran fungsi manajemen sumber daya manusia perusahaan. Peran karyawan bagi sebuah perusahaan berupa keterlibatan mereka dalam sebuah perencanaan, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Berbicara dengan mengenai peran tenaga kerja harus dibedakan antara mereka yang memiliki pekerjaan dan mereka yang bekerja. Jadi peran karyawan adalah mereka yang bekerja pada orang lain dengan menjual jasa mereka, waktu, tenaga, dan pikiran untuk perusahaan dan mendapat kompensasi dari perusahaan tersebut. Kemudian analisis pekerjaan. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pekerjaan dan proses menentukan persyaratan yang harus ditetapkannya. Bermaksud di dalamnya sistematik, rekrutmen, evaluasi, atau pengendalian dan organisasi atau perusahaan. Maksudnya itu analisisnya mempelajari, mencari, dan menentukan gambaran atau desain dari
terkait aktivitas-aktivitas yang menentukan tugas-tugas dan kewajiban dan wujud tanggung jawab dari setiap pekerjaan yang didukung karyawan. Kemudian program pelatihan dan pengembangan SDM mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Maksudnya itu pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu pengawas dalam melaksanakan pekerjaannya. Kelima, pengembangan karir. Peningkatan pribadi yang dilakukan seorang untuk mencapai suatu rencana karir dan peningkatan oleh Departemen Personalia untuk mencapai suatu rencana kerja sesuai dengan jalur atau jenjang organisasi. Jadi, dari pengembangan karir ini merupakan pengembangan proses dari kegiatan yang mempersiapkan seorang karyawan untuk menduduki jabatan dalam organisasi atau perusahaan yang akan dilakukan di masa mendatang. Dengan demikian, pengembangan tersebut tercakup pada pengertian bahwa pada perusahaan atau manajer SDM tersebut telah menyusun perencanaan sebelumnya tentang cara yang perlu dilakukan untuk pembagian karir karyawan selama ia bekerja. Evaluasi program pelatihan dan pengembangan. Evaluasi ini untuk memverifikasi keberhasilan suatu program. Para manajer SDM meminta agar kegiatan pelatihan dan pengembangan dievaluasi secara sistematis pengelolaan dan pelatihan pendidikan dari suatu perusahaan. Maksudnya ini adalah evaluasi terhadap suatu program pelatihan dan mengembangkan harus memulai beberapa tahap. Tahapnya itu pertama kriteria evaluasi, kemudian pre-test, kemudian pelaksanaan pelatihan, pas-test, kemudian transfer ke pekerjaan, kemudian tindak lanjut. Next, manajemen sumber daya manusia. MSDM menurut para ahli. Menurut Melayu SP Hasibuan, MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisiensi membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Kemudian menurut Henry Simamora, MSDM adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan penilaian, pemberian pembalasan jasa, dan pengelolaan terhadap individu, anggota organisasi, atau kelompok bekerja. Kemudian, menurut Ahmad S. Rusky, MSDM adalah penerapan secara tepat dan efektif dalam proses akuisisi pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personel yang dimiliki sebuah organisasi atau perusahaan secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Kemudian menurut Mutiara Pengabdian, MSDM adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian next, peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia ini seperti orang berusaha untuk mencapai perencanaan, rekrutmen, dan seleksi, pelatihan dan pengembangan dan penilaian prestasi, kemudian promosi pindahan dan pemisahan. Perencanaan melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja, preparation and selection. Persiapan perencanaan kebutuhan SDM yang dilakukan pembukaan lowongan pekerjaan.
Maksudnya itu kebutuhan akan sumber daya manusia yang menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul, yang dapat dilakukan dengan melakukan perkiraan atau forecast yang akan bekerjakan yang lowongan, jumlah, waktu, dan lainnya sebagainya. Kemudian rekrutmen dan seleksi. Mencari calon atau kandidat pegawai, kemudian menemukan tenaga kerja yang tepat untuk calon yang ada. Itu seleksi tenaga kerja, itu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyaknya kandidat atau calon yang ada. Seleksi ini kemudian pelamar dilakukan penyetiran antara pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. Lalu berikutnya memanggil kandidat terpilih untuk melakukan ujian tes tertulis, wawancara kerja, interview, dan proses seleksi lainnya. Kemudian pelatihan, pengembangan, dan penilaian prestasi. Pertama, pengembangan dan evaluasi karyawan atau development and evaluation. Yang ini maksudnya tenaga kerja bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai atau compensation and protection. Ini imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada di lingkungan eksternal. Kemudian promosi, pemindahan, dan pemisahan. Promosi sendiri adalah jenis transfer, diikuti penugasan diberikan pembayaran yang lebih tinggi dan tanggung jawab, hak dan kesempatan yang lebih besar. Kemudian pemisahan atau pemindahan. Perpindahan sementara atau tidak definitif seorang pegawai dari daftar gaji. Maksudnya ini adalah untuk mengurangi kelebihan beban biaya tenaga kerja dan permasalahan keuangan perusahaan semakin serius. Terminasi. Tindakan manajemen berupa pemisahan pegawai dari organisasi atau perusahaan karena melanggar aturan organisasi atau karena tidak menunjukkan kinerja yang cukup. Kemudian pemberhentian sukarela pemisahan pegawai dari organisasi atau perusahaan atas inisiatif organisasi atau kemauan pegawai sendiri. Selanjutnya pengunduran diri. Pemisahan pegawai yang telah menyelesaikan masa kerja maksimalnya dari organisasi atau umumnya dikenal dengan istilah pensiun. Next. Tujuan analisis pekerjaan. Yang pertama, evaluasi peran lingkungan terhadap pekerjaan individu. Kemudian, kaji kembali kemungkinan ada peserta yang kerja yang usang. Kemudian, ciptakan peraturan yang dapat menguntungkan semua pihak. Kemudian, rancang kebutuhan SDM masa depan. Sesuaikan antara jumlah pelamar dan pekerjaan yang tersedia. Next, selanjutnya, rancangan kebutuhan pendidikan dan pelatihan baik untuk karyawan baru maupun karyawan yang sudah berpengalaman. Kemudian, rancang rencana pengembangan potensi karyawan. Tentukan standar kerjanya. Penempatan karyawan hendaknya sesuai dengan minatnya. Penempatan karyawan sesuai dengan keahliannya. Kemudian berikan kompensasi yang wajar. Next, langkah-langkah dalam analisis pekerjaan. Pertama, menyediakan suatu pandangan yang luas bagaimana masing-masing pekerjaan berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan, struktur organisasi atau perusahaan, dan tabel proses yang digunakan. Untuk mendorong menentukan bagaimana analisis pekerjaan dan informasi rancang pekerjaan akan digunakan. Pada umumnya, langkah
Ini memerlukan waktu dan biaya yang mahal untuk meneliti tiap-tiap pekerjaan, sehingga suatu contoh yang mewakilkan pengerjaan perlu untuk terpilih. Kemudian melibatkan penggunaan dari teknik analisis pekerjaan yang bisa diterima, teknik analisis untuk mengumpulkan data atas karakteristik pekerjaan, perilaku yang diperlukan, dan karakteristik suatu karyawan yang harus melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian mengumpulkan informasi yang digunakan. Selanjutnya mengembangkan suatu deskripsi tugas. Kemudian mempersiapkan suatu spesifikasi kerjaan. Next, langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam pelatihan. Siklus. Yang pertama, pihak yang diberikan pelatihan harus dapat memotivasi. Kemudian pelatihan harus menyediakan bahan yang dipraktikkan atau diterapkan. Kemudian pelatihan harus menyediakan bahan-bahan yang dapat diterapkan dan dipraktikkan. Kemudian trainer harus mempunyai kemampuan untuk belajar. Dan selanjutnya, materi yang diajarkan harus memiliki arti yang lengkap dan memenuhi kebutuhan. Next, tujuan pengembangan karir pegawai. Pertama, untuk menjamin para karyawan yang tidak dipromosikan, bahkan mereka masih bernilai dan akan dipertimbangkan untuk promosi-promosi selanjutnya. Selanjutnya, untuk menjelaskan mengapa mereka tidak terpilih. Untuk menentukan apa kegiatan-kegiatan pengembangan karir yang harus diambil. Kemudian manfaat pengembangan karir karyawan. Manfaatnya sendiri, pertama mendorong para karyawan mengembangkan diri dan kemampuannya. Kemudian menambah rasa kepedulian, rasa yang tinggi terhadap organisasi atau perusahaan. Mencegah terjadinya keresahan di kalangan karyawan yang selama ini kurang diperhatikan. Kemudian mengurangi karyawan yang meninggalkan organisasi atau perusahaan. Kemudian mengisi lowongan yang tersedia akibat adanya karyawan yang mutasi atau promosi. Selanjutnya, mengoptimalkan penggunaan pengetahuan, kemauan, dan keterampilan karyawan sesuai dengan potensi yang bersangkutan. Baik, ini itu yang bisa saya sampaikan. Ini salah satu dari hidup ini terjadi dalam tindakan, bukan di alam rencana. Lebih bertindaklah. Untuk apa malam bersemangat menggebu-gebu tentang rencanamu, lalu menunda semuanya di pagi hari. Lebih bertindaklah, Mario Teguh. Jika ada salah kata atau perbuatan saya, tolong maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.